Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat, selamat bertemu kembali dalam renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, edisi Kamis 8 Juli 2021. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya oleh anugerahnya kita semua masih dimungkinkan untuk menikmati kehidupan yang baru dalam segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam kehidupan ini. Dan hanya kepada Dia pujian dan syukur kita naikkan, karena Dia selalu memelihara kehidupan kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan kita juga patut bersyukur atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita untuk menikmati hal yang terindah dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing, kita akan membaca, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang senantiasa kami muliakan dalam anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini Tuhan, kami patut menaikkan segala puji dan syukur, hormat hanya kepadamu yang adalah pemilik kehidupan ini, yang selalu dan senantiasa mengasihi kami, bahkan memelihara kehidupan kami. Sehingga pada pagi ini kami kembali menikmati anugerah terindah dalam kehidupan kami, menikmati mujizat daripada Tuhan, kehidupan yang baru, kekuatan kesehatan yang baru di dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dalam segala hal yang akan kami lakukan, kami sejenak akan membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan, menaikkan doa bersama-sama kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu menolong dan menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, kami percaya akan menjadi kekuatan, akan menjadi pedoman bagi kami untuk menapaki kehidupan anugerah Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, dalam renungan harian pagi ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena aku mau, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah
tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Kolose pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima ini, maka tema yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu harta yang sejati. Harta yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang tidak sedikit orang di dunia ini yang berlomba untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin. Bahkan ada kalanya mereka bersedia menerapkan cara apapun demi mendapat harta. Namun, tidak jarang pula ada yang mengaku tidak puas dan tidak bahagia, bahkan setelah mereka meraih begitu banyak harta sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam bacaan kita juga berlomba-lomba dalam mengejar harta. Dalam surat Kolose, Paulus melukiskan upaya sebagai suatu perjuangan yang berat. Ayat 1 bacaan kita. Harta macam apakah kiranya yang sedang dikejar Paulus dengan perjuangan berat itu? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ayat 3 bacaan kita Bapak Ibu. Berbeda dengan pemilik harta dunia yang enggan membagi-bagikan miliknya pada orang lain. Tetapi Paulus justru berusaha sungguh-sungguh agar jemaat Kolose dapat memperoleh harta itu, sebagaimana Paulus juga memilikinya. Paulus melakukan apa saja agar jemaat di Kolose merasa terhibur dan dapat bersatu dalam kasih. Ayat 2 bacaan kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada gilirannya jemaat ini pun dapat memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian tentang Yesus. Paulus berharap agar jemaat Kolose mengenal rahasia terdalam dari Allah, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap Yesus Kristus? Apakah kita memandang Yesus, juru selamat kita, itu laksana suatu harta yang tak ternilai harganya? Ataukah kita lebih puas dan lebih menyukai harta lain di luar Yesus? Nah, kiranya melalui pergumulan Paulus ini, kita semua disadarkan bahwa harta yang tak ternilai harganya adalah ketika kita mengenal Yesus dan memperhatikan setiap ajarannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama mengajar kita bahwa harta yang sejati yang patut kita miliki adalah ketika kita sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus, siapa Juru Selamat kita, dan kemudian kita pun sungguh-sungguh memperhatikan setiap ajarannya, sehingga kehidupan kita ini senantiasa terarah hanya kepadanya. Kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk senantiasa menuntun kehidupan kita secara khusus sepanjang hari ini dalam segala hal yang akan kita kerjakan. Kita berdoa. Kami sungguh mengagungkan dan memuliakan Engkau ya Allah, karena Engkau patut kami sembah, patut kami muliakan. Hanya Engkau ya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi dan sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kami, bahkan memelihara kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini kami sungguh merasakan dan sungguh menikmati firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami. Firman Tuhan pagi ini telah kami baca dan telah kami renungkan, yang kembali mengingatkan kami bahwa harta yang sejati yang patut kami miliki adalah bagaimana kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, bahkan memperhatikan setiap ajaran-Mu bagi kami semua. Mohon kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan kepada kami hikmat Allah di dalam memahami firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh kami pedomani, sungguh-sungguh kami berlakukan dalam kehidupan ini. Dan kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia pada iman percaya kami kepadamu Tuhan. Bapa kami di sorga, dalam doa kami pada pagi ini, kami datang kepadamu membawa seluruh hidup dan kehidupan kami, bersama dengan keluarga yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, di mana kami berada pada saat ini. Hari ini ada begitu banyak hal yang akan kami lakukan, yang akan kami kerjakan. Kami mohon kepadamu kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kami kesehatan, mengaruniakan kami kekuatan, semangat di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Sehingga melalui semua yang akan kami kerjakan, kami senantiasa mengaminkan akan berkat Tuhan yang akan kami terima, yang akan nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melangsungkan dan menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini dengan sungguh mengaminkan akan berkat Tuhan yang akan kami terima, yang akan kami nikmati dalam perjalanan kehidupan bersama dengan keluarga. Bapa kami di sorga, dalam doa kami pada saat ini juga, kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang berada di kota Bontang maupun yang berada di luar kota Bontang, karena tugas tanggung jawab mereka yang terpisah dari keluarga mereka karena tuntutan pekerjaan, karena tuntutan pendidikan yang harus membuat mereka terpisah dari keluarga mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan memelihara kehidupan masing-masing kami, sehingga kami semua tetap kuat, tetap sehat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Saat ini juga Tuhan kami berdoa akan jemaat-Mu yang saat ini bergumul karena tidak lagi bekerja, bergumul karena masalah ekonomi, bergumul karena duka cita, bergumul karena kelemahan tubuh. Secara khusus ketika jemaat-Mu saat ini ada yang terbaring lemah karena terkonfirmasi positif atau reaktif COVID,
Kami mohon kepadamu Tuhan, pulihkan kami, pulihkan jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, maupun karena terinfeksi virus corona. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan yang lemah, kehidupan jemaat Tuhan yang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, maupun bergumul karena merindukan pekerjaan yang layak bagi mereka, maupun bergumul karena masalah-masalah yang lain dalam keluarga pun dalam masyarakat. Kami percaya kepadamu Tuhan akan memampukan kami menjalani kehidupan ini dalam gumul hidup kami, sehingga kami pun akan mampu menyelesaikan dan menghadapi pergumulan kehidupan kami. Bapa kami di sorga, kami sungguh berduka cita, kami sungguh bersedih dalam situasi kami yang saat ini kami rasakan karena adanya pandemi COVID-19. Kami sebagai manusia menyadari tidak ada kemampuan kami untuk memutus mata rantai pandemi ini. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon, pulihkanlah negeri kami ini, pulihkanlah kota Bontang yang kami cintai ini, sehingga kami sebagai umat manusia, sebagai orang yang percaya kepadamu, boleh senantiasa mengaminkan bahwa mujizat Tuhan sungguh nyata dan tepat terjadi pada waktunya. Bapa kami di sorga, kami berdoa akan kehidupan jemaat-Mu, khususnya jemaat Efrata Bontang, dalam setiap program yang akan dan sedang mereka lakukan dan laksanakan. Pelayanan-pelayanan dilakukan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta bersama dengan majelis jemaat, pengurus-pengurus OIG, dan juga pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan oleh jemaat-Mu, pembangunan pastori. Kiranya Tuhan memampukan jemaat-Mu, jemaat Efrata Bontang bersama dengan hamba-hamba-Mu, sehingga semuanya boleh terlaksana dan terselesaikan tepat pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih atas segala berkat Tuhan yang sungguh dinikmati dan dirasakan oleh jemaat Tuhan. Tuhan telah memakai setiap orang yang ada di sekeliling kami untuk menjadi saluran berkat bagi terlaksananya pembangunan jemaat Tuhan di Jemaat Efrata Bontang. Bapa kami di sorga, sepanjang hari ini ada begitu banyak hal yang akan kami lakukan, ada begitu banyak rencana, harapan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap hal yang baik yang akan kami kerjakan, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas saat teduh bersama pada pagi ini. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun sertai kami Tuhan, jauhkan kami dari pandemi COVID-19 yang selalu dan terus menggelisahkan kami hingga saat ini. Ini doa kami, seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, karena kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Kiranya hari ini kita lalui dengan penuh sukacita, dan kiranya kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap pada protokol kesehatan, sehingga kita semua tetap berada dalam keadaan yang sehat. Jaga imun dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.